akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian mutu. Menurut Edward Salis, kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolut dan relatif. Dalam konsep absolut, sesuatu barang disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan. Kualitas dalam konsep relatif berhubungan dengan produsen, maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan. Kemudian pengertian dari Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management merupakan pendekatan yang berorientasi kepada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan secara terus-menerus mengenai proses, produk, dan pelayanan terhadap organisasi. Dalam dunia pendidikan, maka Total Quality Management berorientasi kepada guru, siswa, dan orang tua siswa, di mana guru sebagai produsen, murid sebagai produk, dan orang tua sebagai konsumen. Kemudian, Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajerial yang berfokus pada perbaikan kualitas secara menyeluruh dalam organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai input, proses, dan output dalam ruang lingkup TQM. Yang pertama ada input. Input dari Total Quality Management adalah semua sumber daya bisnis yang digunakan dalam implementasi program TQM, diantaranya karyawan, data, dan operasional. Contohnya seperti sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, dan informasi dan data. Kemudian ada proses. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi, seperti perencanaan kualitas, implementasi dan pengendalian, peningkatan berkelanjutan, komunikasi, dan koordinasi. Kemudian ada output dari Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu adalah kepuasan pelanggan yang meningkat. Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan terhadap proses, produk, dan layanan suatu organisasi, seperti produk dan layanan berkualitas tinggi, kepuasan pelanggan, kemudian efisiensi operasional, peningkatan kinerja organisasi. Secara keseluruhan, TQM bertujuan untuk menciptakan budaya organisasi yang berfokus pada kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama dari Total Quality Management. Prinsip-prinsip utama dari Total Quality Management yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada kepuasan pelanggan. Prinsip utama Total Quality Management adalah memprioritaskan kepuasan pelanggan dalam TQM. Pelanggan baik eksternal maupun internal dianggap sebagai pusat dari setiap keputusan dan proses yang dilakukan oleh organisasi. Kepuasan pelanggan tidak hanya berkaitan dengan produk yang berkualitas, tetapi juga dengan pelanggan keseluruhan, termasuk layanan dan interaksi dengan staf. Yang kedua yaitu aspek terhadap setiap orang. Keterlibatan setiap orang dalam organisasi adalah prinsip penting dalam TQM. Organisasi harus membangun budaya di mana semua karyawan merasa diberdayakan untuk berkontribusi pada perbaikan proses dan penyelenggaraan masalah. Prinsip yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berbasis data dan fakta adalah salah satu prinsip fundamental TQM. Dalam penerapan TQM, keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi atau intuisi, melainkan pada data yang valid dan relevan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu ada manajemen perbaikan berkesinambungan. Prinsip perbaikan berkesinambungan merupakan inti dari TQM. Organisasi yang menerapkan TQM tidak pernah merasa puas dengan status quo, tetapi selalu berusaha untuk menemukan cara untuk meningkatkan semua aspek operasi mereka. Keempat prinsip ini membentuk dasar dari pendekatan TQM yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang fokus pada kualitas baik dalam produk maupun layanan.
dengan melibatkan semua pihak dan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta yang akurat serta komitmen terhadap perbaikan terus-menerus. Hambatan dari TQM. Hambatan dalam menerapkan Total Quality Management atau TQM melibatkan beberapa tantangan utama. TQM memerlukan usaha dan waktu untuk mengubah budaya kualitas, serta dukungan penuh dari manajemen senior. Tanpa dukungan tersebut, inisiatif ini cenderung gagal. Tekanan eksternal dari berbagai inisiatif juga dapat menghambat TQM, sehingga perencanaan strategis yang baik diperlukan. Manajemen menengah dan staf harus didorong untuk mendukung TQM melalui komunikasi yang jelas dan mengurangi ketakutan akan kesalahan. Menurut Edward Salis, Total Quality Management atau TQM melibatkan beberapa elemen penting yang menjadi kunci untuk mencapai kualitas menyeluruh di organisasi. Nah, elemen-elemen penting tersebut meliputi yang pertama ada peningkatan berkelanjutan. Peningkatan berkelanjutan ini berarti organisasi harus selalu mencari cara untuk memperbaiki proses, produk, dan layanan secara konsisten. Ini mencakup evaluasi dan pengembangan berkesinambungan terhadap setiap aspek operasi agar kualitas dapat terus ditingkatkan. Peningkatan berkelanjutan bukanlah proses yang memiliki akhir, tetapi berlangsung tanpa henti seiring perkembangan kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, selanjutnya yang kedua ada Kaizen. Kaizen sendiri merupakan konsep budaya Jepang yang berarti perbaikan kecil yang terus-menerus. Dalam konteks TQM, Kaizen meningkatkan pentingnya perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh level organisasi. Tujuan dari Kaizen ini adalah untuk menciptakan perbaikan secara bertahap, tetapi konsisten yang akan berdampak besar dalam jangka panjang. Ini melibatkan partisipasi semua anggota organisasi, baik manajer maupun staf, dalam mencari cara untuk memperbaiki kinerja. Terus kemudian yang ketiga ada mengubah budaya. Salah satu kunci TQM menurut Edward Salis ini mengubah budaya, yang dimana budaya itu mendukung kualitas yang harus dibangun, dimana setiap individu di organisasi memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas. Perubahan ini bukan hanya pada tingkat perilaku atau cara kerja, tetapi juga pada nilai-nilai dan keyakinan dalam organisasi. Yang ketiga, mengubah budaya. Salah satu elemen kunci TQM menurut Edward Salis adalah mengubah budaya organisasi, di mana budaya yang mendukung kualitas harus dibangun, di mana setiap individu di organisasi memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas. Perubahan ini bukan hanya pada tingkat perilaku atau cara kerja, tetapi juga pada nilai-nilai dan keyakinan dalam organisasi. Transformasi budaya ini seringkali sulit dilakukan karena melibatkan perubahan mendasar dalam sikap, cara berpikir, dan cara bertindak anggota organisasi. Kemudian yang keempat ada organisasi terbalik. Organisasi terbalik adalah sebuah konsep yang menggambarkan perubahan hierarki tradisional dalam sebuah organisasi. Dalam TQM, hierarki organisasi tradisional diubah menjadi pelanggan berada di puncak dan manajemen berada di dasar untuk mendukung mereka. Manajemen dilihat sebagai pendukung bagi staf garis depan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Artinya tanggung jawab utama manajemen adalah memfasilitasi staf untuk memberikan layanan yang berkualitas. Unsur yang berikutnya, yang nomor 5 adalah tetap dekat dengan pelanggan. TQM menekankan pentingnya menjaga hubungan yang dekat dengan pelanggan. Organisasi harus terus berinteraksi dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan untuk memahami kebutuhan, harapan, dan perubahan dalam preferensi mereka. Dengan cara ini, perusahaan dapat segera merespon dan melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa produk dan layanan selalu relevan dan memuaskan. Yang nomor 6, pelanggan internal. Selain fokus pada pelanggan eksternal, TQM juga menyoroti pentingnya pelanggan internal. Setiap departemen atau individu dalam organisasi adalah pelanggan bagi departemen atau individu lainnya, dengan menganggap rekan kerja atau bagian dalam organisasi sebagai pelanggan. Setiap bagian berupaya memberikan layanan terbaik yang diperlukan untuk kelancaran operasi secara keseluruhan. Ini menciptakan lingkungan yang kolaboratif yang mendukung kualitas di setiap tahapan proses. Yang ketujuh, pemasaran internal. Pemasaran internal adalah upaya untuk mengkomunikasikan nilai-nilai kualitas kepada staf di dalam organisasi, memahami visi, misi, dan tujuan kualitas. Dengan cara ini,
Mereka merasa termotivasi dan terlibat dalam upaya peningkatan kualitas. Pemasaran internal membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya kualitas serta peran masing-masing individu dalam mencapai tujuan tersebut. Yang nomor 8, profesionalisme. TKM menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dari setiap anggota organisasi. Profesionalisme mencakup keterampilan, tanggung jawab, etos kerja yang kuat. Setiap individu harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang baik, serta memiliki komitmen untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Salis menekankan bahwa TKM bukan hanya tentang sistem dan prosedur, tetapi juga tentang orang-orang yang kompeten dan berkomitmen. Yang terakhir, nomor 9 adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah elemen penting dalam TKM. Organisasi harus terus belajar dari kesalahan, tantangan, dan kesuksesan untuk mengembangkan praktik yang lebih baik. Pembelajaran tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga secara organisasi, di mana ada komitmen untuk belajar dari pengalaman serta menerapkan pengetahuan baru untuk memperbaiki kualitas layanan atau produk. Organisasi yang belajar akan mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dengan lebih baik. Dengan memahami serta menerapkan elemen-elemen ini, organisasi dapat membangun budaya kualitas yang kuat dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip TKM yang disampaikan oleh Edward Salis. Sekian, terima kasih.